Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik pendengar, masih bersama saya Bagas Sumarlan dan juga saya Adelia Astari di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Nah Adel, ini lebih dari 10 juta orang warga Tiongkok diperkirakan telah terangkat dari kemiskinan pada tahun 2019. Sementara sekitar 340 daerah telah terlepas dari label kemiskinan di tahun ini. Nah, pencapaian ini selesai dengan target yang dipatok pemerintah Tiongkok sebelum tahun berjalan begitu. Nah, populasi miskin yang terdaftar di daerah-daerah termiskin di Tiongkok menyusut dari 1,72 juta pada tahun 2018 menjadi sekitar 430.000 pada akhir tahun 2019 ini, Adel. Nah, konferensi kerja anti kemiskinan di Beijing pada Jumat lalu tanggal 20 Desember menyerukan bahwa peningkatan upaya guna mengangkat seluruh penduduk keluar dari kemiskinan pada akhir tahun 2020 mendatang. Nah, mekanisme pemantauan akan ditingkatkan katanya untuk menghindari kembalinya kemiskinan. Sementara pengentasan kemiskinan melalui konsumsi dan kewirausahaan akan didorong, dan ini juga akan selalu ada pertemuan-pertemuan untuk bisa controlling. Itu Adel tentang kemiskinan yang ada di Tiongkok. Jadi target nanti akhir tahun 2020 penduduk di Tiongkok yang selama ini miskin akan keluar dari kemiskinan. Dan ini berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Dan angka ini menurun 810.000 penduduk dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin hingga Maret 2019 tercatat 9,41%. Atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya 9,82%. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa juga mencapai 12,850%, sedangkan kota besar 6,89%. Sementara jika dilihat dari sebaran provinsi, Papua menduduki provinsi termiskin di Indonesia dengan tingkat kemiskinan 27,53% dan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,47%. Nah, namun bila kita bandingkan dengan negara yang memiliki kepadatan penduduk nomor 1 di dunia yaitu Tiongkok, bagaimanakah bisa negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia menjadi salah satu negara paling maju pula di dunia? Nah, apakah tidak ada permasalahan kemiskinan di negara Tiongkok tersebut? Nah, baik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut atau mungkin kita supaya bisa lebih tahu bagaimana permasalahan kemiskinan di negara Tiongkok, di studio sudah bersama kami Pak Andi Chiu selaku pegiat media Mandarin Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi, halo, tajahau. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Oke, kita ini sedang membahas mengenai kemiskinan dan khususnya untuk permasalahan kemiskinan di Tiongkok sendiri, nah, Pak. Betul. Ini bagaimana sebenarnya pemerintah Tiongkok mendefinisikan rakyat miskin itu sendiri? Kalau dari definisi kemiskinan di negara Tiongkok sendiri, mereka punya satu patokan, ya, di mana penghasilan per tahun seorang penduduk yang kurang dari 2.300 yuan atau setara dengan sekitar 4.600.000 rupiah dalam setahun itu tergolong miskin. Kalau kita menggunakan patokan per hari, ya, yaitu sekitar 12.600 rupiah per hari. Nah, itu yang dikatakan sebagai penduduk miskin di Tiongkok sendiri. Ya, ini angkanya sedikit di bawah dari angka kemiskinan patokan internasional yaitu 1,9 dolar Amerika, ya. Oke, jadi itu patokannya dari pemerintah Tiongkok begitu. Betul. Pak ya. Kalau di Indonesia kalau tidak salah sehari itu kurang dari 10.000. Iya, sedangkan betul. di Tiongkok berbeda sedikit, mereka sekitar 12.000 lebih. Ya. Kalau di Indonesia itu sebulan sekitar 400.000 gitu ya? Sekitar 300.000 sekian ya. Iya, itu. Nah, ini lalu kalau di Indonesia sendiri tadi di awal saya sampaikan juga bahwa terjadi tren penurunan nih Pak. Ketika data terbaru Maret 2019 ada menurun 9,82%. Nah, kalau di Tiongkok sendiri seperti apa angka kemiskinan di sana? Kalau di Tiongkok itu rata-rata saat ini masih ada penduduk miskinnya itu sekitar lebih kurang 6%. Ya, 6% atau sekitar ada 82 juta jiwa. Ya, namun pemerintahnya Tiongkok itu sebenarnya sejak tahun 2015 mereka mencanangkan bisa menghapuskan kemiskinan pada tahun depan.
Ya 2020. mereka menargetkan itu gitu. Karena satu hal yang mungkin agak mustahil bagi satu negara untuk benar-benar menghapuskan kemiskinan. Ya, namun inilah luar biasanya Tiongkok, mereka melihat hal itu ada peluang bisa terjadi karena melihat perkembangan dari Tiongkok itu dari tahun ke tahun ya. Saat ini yang angka kemiskinannya sekitar 82 juta atau sekitar 6% itu ditargetkan akan hilang atau terhapuskan di tahun depan gitu. Nah, hal seperti ini bukan hanya angan-angan atau perhitungan ya, karena memang melihat dari sisi sejarah 40 tahun lalu, Adele, penduduk Tiongkok itu kalau 40 tahun lalu berarti sekitar tahun 1979 ya. Ya, kita sama-sama belum lahir berarti. Ya. 40 tahun lalu penduduk miskin yang tinggal di pedesaan Tiongkok itu ada 97%. 97%. Satu angka yang luar biasa. Wah. Penduduk desa di Tiongkok itu ada 97% yang di bawah angka kemiskinan. Dalam waktu yang sekitar 40 tahun ini melalui satu program ataupun pembangunan dari pemerintahnya berhasil hingga saat ini dari total keseluruhan penduduk hanya tinggal 6% yang miskin dan ditargetkan tahun depan akan hilang. Nah, ini yang satu hal yang luar biasa bagi satu negara bisa menghapus kemiskinan, apalagi negara yang merupakan penduduknya paling padat di dunia. Betul. Baik. Nah, menariknya juga tadi Pak, kan di tahun 2020 ada wacana ingin dihilangkan, berarti sampai menjadi 0% begitu. Betul. Nah, strategi-strategi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Tiongkok dalam mewujudkan keinginan tersebut? Kalau kita berbicara mengenai strategi ini atau faktor-faktor yang menunjangnya, ya ini sebenarnya bukan faktor atau strategi yang akan dilakukan, tapi sudah mereka lakukan sekian tahun, bahkan dalam 20 tahun terakhir kita melihat perkembangan Tiongkok yang begitu luar biasa. Ada beberapa faktor utama yang menurut saya berpengaruh sekali terhadap penghapusan angka kemiskinan ini. Salah satunya yang pertama adalah membangun dari desa. Karena kita tahu bahwa memang pada saat itu 40 tahun lalu sebagian besar masyarakat penduduk Tiongkok itu masih tinggal di pedesaan dan umumnya yang tinggal di pedesaan itu kan adalah bekerja sebagai petani. Gitu. Nah, jadi Tiongkok itu mulai melakukan yang namanya revolusi pertanian atau membangun dari desa gitu. Ini juga yang mungkin dicanangkan oleh pemerintah kita sejak 5 tahun lalu, sudah ada dana pembangunan desa seperti itu. Dan juga kementeriannya ada lagi sendiri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Betul. Dan ini sudah mulai keberhasilan kita lihat ada di Tiongkok itu sudah berhasil gitu. Yang kedua adalah melakukan perluasan industri dan investasi secara besar-besaran gitu. Jadi industri mereka kita lihat mungkin 10 tahun lalu dalam bayangan kita produk-produk Tiongkok itu murah tapi kualitasnya juga murahan. Betul. Tapi saat ini sudah boleh dikatakan sudah hampir tidak ada produk Tiongkok itu yang kualitasnya tidak bagus, bahkan sudah bisa bersaing dengan produk-produk dari negara barat ataupun produk-produk dari Jepang saat ini, dan keunggulan mereka adalah harganya mereka bisa lebih murah. Jadi industri investasi mereka benar-benar lakukan secara besar-besaran. Namun tidak hanya di industri dan investasi ini, juga teknologi juga mereka kembangkan, khususnya internet gitu. Nah, saat ini di Tiongkok itu sudah ada desa-desa di Tiongkok sudah 94% terhubung dengan internet. Nah, itu aja sudah merupakan angka yang luar biasa, karena dengan menggunakan internet ini benar-benar bisa membangun lah gitu ya. Dan juga mereka tidak hanya berinvestasi di bidang industri, tetapi juga di kesehatan, pendidikan dan jasa. Nah, kenapa? Karena ini satu tantangan juga bagi pemerintah Tiongkok bahwa saat ini sudah berhasil mengurangi sebegitu banyak kemiskinan, tapi tantangannya adalah bagaimana mempertahankan orang itu biar jangan miskin lagi gitu. Itu salah satu tantangannya. Nah, beberapa faktor yang bisa mempengaruhi orang menjadi miskin lagi, misalnya tiba-tiba sakit keras, wah, mengeluarkan banyak biaya pengobatan jadi miskin gitu. Makanya kenapa pemerintah Tiongkok juga melakukan investasi besar-besaran di kesehatan gitu. Walaupun mungkin saat ini masih belum seideal yang mereka inginkan gitu, tapi itu salah satu strateginya. Kemudian juga faktor kedua adalah orang yang saat ini tidak miskin, tapi tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jadi miskin dong, berapa bulan kemudian tabungan habis jadi miskin. Nah, jadi penyediaan lapangan kerja ini juga sangat penting. Namun masyarakatnya itu juga didorong untuk berwirausaha. Nah, makanya kita lihat banyak sekali wirausahawan yang baru yang muncul, khususnya yang di era milenial ini yang memanfaatkan teknologi internet untuk bisa maju gitu. Nah, dengan berwirausaha selain sendiri bisa
punya penghasilan yang lebih baik, juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Itu juga strateginya. Strategi. Ya. Nah, faktor lain adalah yang sudah pernah kita bicarakan, pemberantasan korupsi. Iya, betul. Ya, percuma kalau satu negara industrinya maju, negaranya kaya, tetapi hanya dinikmati oleh segelintir orang. Betul, hanya memperkaya kantong-kantong tertentu aja. Betul, gitu. masyarakat yang di desa yang sebelumnya 40 tahun lalu di Tiongkok yang 97% itu masih tetap miskin, tapi orang-orang yang besar yang punya jabatan di kota itu semakin kaya, itu ya percuma ibaratnya dalam hal membangun satu negara. Jadi pemberantasan korupsi itu juga sangat penting. Dan faktor yang berikutnya adalah persatuan dan keterbukaan. Persatuan ya kita pasti sudah jelas ya, harus negara ini baik masyarakat ataupun pemerintah ini harus bersatu untuk memikirkan bagaimana kita bisa maju. Ya, jadi sudah jangan ada lagi hal-hal yang tidak penting istilahnya yang menghambat kemajuan dari kita gitu. Juga persatuan ini juga penting adalah bahwa rakyat, pemerintah memberikan kepercayaan yang tinggi pada rakyat dan rakyat percaya pada pemerintah. Sehingga pada saat ada program yang diluncurkan, rakyat tidak ragu dan bisa langsung mendukung program pemerintah ini agar terlaksana seperti itu. Kadang kan mungkin ketika ada program, rakyat berpikir, wah bakal dikorupsi lagi nggak nih, kayak gitu kan? Atau uangnya diselewengkan kemana? Betul, atau ada kebijakan baru, mungkin ya kita demo dulu gitu, baru melihat hasilnya. Hasilnya tapi seperti apa? Disitulah rakyat juga harus memberi kesempatan bekerja pada pemerintah. Sehingga dua pihak ini, rakyat percaya pada pemerintah, pemerintah juga memberikan kepercayaan dengan kinerjanya. Salah satunya adalah keseriusan memberantas korupsi ini membuat rakyat percaya. Baik. Baik, terima kasih Pak Andi atas kesempatan dan waktunya telah berbagi mengenai program pengentasan kemiskinan di Tiongkok, dan juga harapan kita berdua juga tentunya Indonesia bisa menyusul Tiongkok untuk menjadi negara maju gitu ya, negara berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Betul. Baik, terima kasih Pak Andi, selamat pagi. Oke, untuk Anda pendengar yang mau ikutan menanggapi, mengomentari dari obrolan kita berdua pagi hari ini, boleh Anda kirimkan lewat WhatsApp. Ketik nama spasi alamat spasi komentarnya ya. Kirimnya ke 0812 99 888 738. Terima kasih untuk partisipasi Anda pagi hari ini. Langsung saja kita berdua pamit, Adel. Iya, Bagas. Saya Bagas Sumarlan. Saya Adelia Astari. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.